Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia dari Allah, amal soleh menjadi sempurna. Dan alhamdulillah atas karunia dari Allah, kita telah melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Dan insya Allah kita akan nanti sholat isya dengan berjamaah pula. Dan mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqamah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya, wabil khusus kita semua mudah-mudahan kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pembahasan yang penting adalah tentang keteladanan dalam keluarga muslim. Saya awali dengan tokoh ulama tabi'in yang sangat patut kita jadikan sebagai qudwah, khususnya dalam ibadah dan khususnya dalam mendidik agar kita memiliki anak keturunan yang soleh dan solehah. Salah seorang tokoh tabi'in bernama Sa'id ibnul Musayyib. Beliau tokoh yang luar biasa, yang seyogianya kita bisa mengambil keteladanan. Beliau terkenal dengan ucapan yang sangat terkenal, ma fatatni salatul jama'ati fil masjidi qabla arba'ina sanah. Beliau mengatakan yang sangat familiar, saya tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah ketinggalan apa? Salat berjamaah, yaitu salat wajib berjamaah di masjid. Sudah berapa lama? Beliau mengatakan mundu arba'ina sanah. Sudah 40 tahun. Bukan 4 bulan, bukan 4 pekan,
bukan 4 hari, tapi arba'ina sanah, sudah 40 tahun tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Patut kita ambil keteladanan. Yuk kita nanya diri kita, khususnya yang laki-laki, sudah berapa tahun kita tidak ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Bahkan beliau mengatakan, ma'adinal mu'adzin, tidaklah dikumandangkan adzan fil masjid, di masjid, mundu thalathina sanah, sudah berjalan 30 tahun, illa wa ana fil masjid, kecuali saya sudah ada di masjid, kata Sa'id Ibnul Musayyib. 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, 30 tahun dikumandangkan adzan, kecuali beliau sudah ada di masjid. Bahkan beliau mengatakan, wa ma ra'aitu qafa ahadin, dan saya tidak melihat punggung teman. Beliau sholat berjamaah tidak melihat punggung temannya. Berarti yang dimaksud selalu sholat di shaf pertama. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu, sebaik-baik sufufir rijal, shaf untuk jamaah laki-laki, sing paling baik awwaluha, shaf pertama, wa syarruha, sing paling jelek shaf untuk laki-laki, akhiruha, yang terakhir. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu tokoh yang patut kita ambil keteladanan, salah satu tokoh tabi'in, yaitu Sa'id Ibnul Musayyib. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi hidayah dan keistiqomahan untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Sa'id Ibnul Musayyib sangat bagus kita ambil keteladanan, karena beliau juga mengatakan dengan ucapan yang terkenal. Dia memanggil anaknya dalam rangka mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh, karena memang memiliki anak keturunan yang soleh tidak lahir dengan sendirinya. Pasti seorang ayah atau seorang ibu wajib untuk mendidik, bukan membiarkan. Sa'id Ibnul Musayyib memanggil anaknya. Kayaknya kita patut meniru, kita manggil anak kita. Setelah dipanggil, Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan begini, la azidanna fi salati li ajlika. La azidanna, ada lam taukid, la azidanna, nun ada tasydid, nun syiddah, jadi 2 kali menguatkan. Jadi seakan-akan diterjemahkan, sungguh betul-betul, la azidanna fi sholati, saya
kalau sholat diperlama, jadi bisa durasinya diperlama, misalnya sholat duha yang tadinya 2 menit, diperlama durasinya bisa sampai 7 menit, atau berapa menit lebih banyak. Atau artinya menambah jumlah yang tadinya duha 2 rakaat menjadi 4 rakaat, 2 salam 2 salam, atau bahkan sholat duhanya 8 rakaat, 2 2 2 2 dan seterusnya. Kata Sa'id Ibnul Musayyib, la azidanna fi sholati, sungguh nak betul-betul ayah kalau ibadah diperlama secara kuantitas atau kualitas. Terakhirnya beliau mengatakan li ajlik, gara-gara kamu, supaya Anda sebagai anak menjadi anak yang soleh. Kalau perempuan anak solihah, bapaknya, ayahnya sampai sholatnya diperlama supaya memiliki anak keturunan yang soleh dan solihah. Besok kalau kita meninggal, maka amal soleh kita terputus. Misal hari ini meninggal, maka pahala sholat selesai, pahala puasa selesai, pahala membaca Quran selesai. Tapi kalau kita meninggal memiliki keturunan yang soleh dan solehah, pahala kita masih kita dapatkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan, kalau kita meninggal, in qata'a amaluhu, amalnya terputus, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah waladin solihin yada'u lahu, memiliki anak keturunan yang soleh atau solihah yang senantiasa mendoakan ayah ibunya. Besok hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang tua yang terkejut di akhirat, terheran-heran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, la turfa darajatuhu fil akhirah, atau yaumal qiyamah, seorang hamba derajatnya ditinggikan di surga. Terus orang ini bingung sambil mengatakan, anna yakunu hadza, ya Allah kok bisa, bagaimana mungkin saya derajatnya tinggi padahal ibadahnya biasa. Kemudian Allah menjawab dengan jawaban, liwaladika, ini gara-gara anakmu yang soleh, istighfari waladika lak, karena anakmu berdoa memohon ampun kepada Allah agar Anda diampuni dosanya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, sesekali atau seringlah anaknya dipanggil,
Nak, sini kumpul. Yang anaknya 5, kumpulkan 5 orang. Mau anak kecil, mau SMP, SMA, bahkan kuliah, atau bahkan sudah berkeluarga dan punya anak, perlu dikumpulkan. Nak, kalian semua sudah mendoakan ayah ibu belum? Setelah habis sholat atau waktu menjelang qomat, karena Nabi menjelaskan ad-doa, sebuah doa la yuraddu, enggak bakal ditolak. Kapan dipanjatkan? Ma bainal adani wal iqamah, antara adzan dan iqamat. Kamu sudah berdoa belum? Doa yang berbunyi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, wali walidayya, doa kedua orang tua saya, warhamhuma, dua-duanya ya Allah berilah rahmat, kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tua saya sayang kepada aku di waktu kecil. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itu salah satu tokoh yang bernama Sa'id Ibnul Musayyib. Yuk kita perhatikan surat Al-Kahfi ayat 82. Ini bercerita tentang seorang ayah atau seorang ibu yang menjadi teladan harus menjadi orang yang soleh dan solihah. Kita sebagai ayah menjadi qudwah di keluarga harus menjadi orang yang soleh. Istri atau ibu sebagai qudwah di rumah tangga untuk anaknya juga harus menjadi wanita yang solihah. Kenapa? Karena kesolehan ayah, kesolehan ibu bermanfaat untuk anaknya. Surat Al-Kahfi ayat 82. Allah berfirman, wa ammal jidaru, adapun sebuah tembok rumah. Jadi ceritanya ada sebuah rumah di tengah kota. Rumahnya sudah tua dan rumahnya hampir roboh. Rumah tua, hampir roboh, rumah sudah rusak. Mungkin pikiran orang pingin meninggalkan rumah tersebut karena rumah mau roboh, enggak pantas untuk ditempati, mungkin bisa dijual atau ditinggalkan. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini, rumah ini milik 2 anak, yatimaini, dua-duanya yatim. Jadi bapak ibunya sudah meninggal. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Jadi di bawah rumah ini yang mau roboh ternyata ada harta karun, ada emas dan perak. Dengan izin Allah datanglah Nabi Musa alaihi salam bersama Khidir
Ada yang menyebut Khidir, ada yang menyebut Khadir. Ada yang berpendapat Khidir seorang nabi, ada yang berpendapat Khidir orang soleh. Salah satu gurunya Nabi Musa alaihissalam. Saat dua-duanya perjalanan mampir di sebuah tempat, masyarakat nggak pada menghormati. Jadi kisahnya minta makan, minta minum, tapi nggak diberi. Padahal satunya Nabi, satunya gurunya Nabi Musa alaihissalam. Meskipun nggak dikasih makan dan minum, Nabi Musa dan Khidir ketemu rumah yang sudah jelek, sudah mau roboh, dindingnya sudah mau roboh. Tetap saja Khidir membetulkan rumah tersebut. Nabi Musa bilang, "Wahai Khidir, kenapa harus betulin rumah ini? Padahal masyarakat tidak menghormati kita, minta minuman nggak dikasih, minta makanan nggak dikasih." Kata Khidir, "Nggak apa-apa, kita betulkan rumah ini, karena rumah ini milik 2 anak yatim." Kenapa Allah mengutus Nabi Musa dan Khidir membetulkan rumah yang hampir ditinggalkan oleh 2 anak tersebut? Allah lanjutkan yang surat Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma sholiha. Gara-gara mengapa Allah mengutus Nabi Musa dan Khidir betulin rumah? Gara-gara abuhuma, bapak mereka berdua adalah orang yang soleh. Yuk kita sebagai ayah, qudwah, ya jadi orang yang soleh. Istri atau ibu, ya jadi wanita yang solihah, karena bermanfaat untuk anak keturunannya. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, setelah diselidiki ternyata yang soleh adalah bapaknya yang nomor 7. Jadi kan anak punya ayah, di atas ayah kakek, di atas kakek buyut, terus yang nomor 7. Dan orang Arab itu biasa kadang memanggil kakeknya dengan bahasa ayah. Kalau kita kan kakek ya dibilang kakek, tapi kadang orang Arab bilang kakek dibilang bapak. Sebagaimana surat As-Saffat ayat 100. As-Saffat ayat 100 berbunyi sebuah doa yang wajib kita baca, yang saya pahami ya paling tidak sehari 5 kali, yang berbunyi, bagi yang kepingin memiliki keturunan anak yang soleh dan solihah, wajib berdoa. Ibarat orang beriman di mana saja harus bawa senjata. Apa senjatanya? Ad-doa silahul mu'min. Senjata kita bukan pisau, senjata kita adalah doa. As-Saffat ayat 100 berbunyi, Rabbi habli minas salihin. Rabbi, ya Allah, habli, berilah saya, minas salihin, keturunan yang soleh. Ini doa siapa?
doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Pernah suatu saat Nabi berkumpul dengan para sahabat, dan para sahabat kalau melihat wajah Nabi, itu ada ahli ilmu yang menjelaskan wajahnya Nabi itu kayak bulan purnama. Jadi cerah, menyenangkan. Intinya para sahabat menjadikan Nabi sebagai qudwah, karena Nabi dalam segala hal Masya Allah. Akhirnya ada sahabat yang nanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa pertanyaan sebagian sahabat kepada Nabi? Pertanyaannya adalah singkat, padat, tapi mengena. Man, siapa? Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, sebenarnya Anda itu siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana dakwatu. Saya adalah hasil doa dakwatu abi. Saya adalah hasil doa ayahku. Yang dimaksud doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Padahal Nabi Ibrahim jauh dari Nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam, istrinya ada Sarah, istrinya ada Hajar, dan dari Hajar lahirlah Nabi Ismail, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi dari jalur Hajar yang terkenal cuman dua, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari keturunan Sarah, hampir seluruh nabi lewat jalur Sarah. Kalau orang Indonesia bilang Sarah itu ya, Sarah. Jadi Bani Israel itu dari keturunan Sarah. Tapi kalau dari Hajar, Nabi Ismail sampai terus ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya maksud, jadi kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, menjadi teladan harus menjadi orang soleh. Karena besok kalau kita meninggal, maka harta kita, rumah kita, anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar bin Abdul Aziz, salah satu keturunan Umar ibn al-Khattab, ya. Jadi keturunan Umar bin Khattab yang hampir sama karakternya dengan kakeknya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini, ma min mu'min, tidaklah seorang mukmin. Jadi seakan-akan kita tidak boleh lepas mengkaji tentang iman. Kita harus menjadi orang yang mukmin. Sampai kapan? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ma min mu'min yamut. Tidaklah orang beriman kemudian meninggal, kemudian mati. Kalau dalam surat Ali Imran 102, Allah memberi kita nasihat, wala tamutunna, kalian tidak boleh mati.
illa kecuali wa antum muslimun. Kita tidak boleh mati kecuali dalam keadaan muslim, beragama Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jangankan kita hadirin yang dimuliakan Allah, sekelas Nabi Yusuf alaihi salam doanya begitu. Nabi loh, orang-orang pilihan saja doanya Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqna bis-shalihin. Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan muslim. Padahal Nabi, apalagi kita. Wa alhiqni, ya Allah, gabungkan saya bis-shalihin, dengan orang-orang yang soleh. Kita akan hidup paling enggak dua, hidup di dunia sama hidup di akhirat. Baik di dunia sekarang ini saat kita hidup, maupun sudah meninggal dan dibangkitkan lagi, kita minta agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Dan Allah juga menjelaskan, wa kunu ma'as shadiqin. Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, nasihat Allah, ittaqullah, kalian harus bertakwa kepada Allah. Ternyata jadi orang bertakwa saja tidak cukup, jadi orang soleh saja tidak cukup. Wa kunu ma'as shadiqin, ditambah kita punya komunitas, punya bi'ah, punya lingkungan, punya teman-teman, punya sahabat-sahabat yang soleh, yang jujur. Jamaah yang dimuliakan Allah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini, ma min mu'min yamut, tidaklah orang beriman meninggal, illa kecuali hafidhahullahu, kecuali Allah akan menjaga. Siapa yang dijaga oleh Allah kalau orang ini meninggal? Fi akibihi, anaknya itu akan dijaga Allah dengan syarat kita meninggal dalam keadaan iman. Kalau bahasa yang lain, kita mengejar istiqomah biar saat meninggal husnul khotimah. Wa akibihi, yang dijaga oleh Allah tidak hanya anak, tapi anaknya anak. Jadi keturunan seterusnya dijaga oleh Allah menurut Umar bin Abdul Aziz. Makanya yang terakhir jamaah, kita ndak usah terlalu khawatir dengan masa depan anak, jangan terlalu khawatir, sedikit sih ndak apa-apa, tapi kalau terlalu khawatir ndak boleh. Kok bisa? Karena yang harus kita khawatiri diri kita sendiri. Hari ini kita sudah soleh belum? Yang istri harus merasa sudah jadi istri yang solehah belum?
yang ayah nanya diri, saya sudah soleh belum ya? Sebagai ibu nanya, saya sudah soleha belum? Itu yang perlu kita khawatiri. Kenapa? Sebagaimana surat Al-Kahfi 82, sebagaimana pendapatnya Umar bin Abdul Aziz, insya Allah kalau kita menjaga iman, meninggal dalam keadaan iman, insya Allah keturunan kita akan dijaga Allah, bahkan harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.